Saat senja tenggelam, diganti sang rembulan yang cahayanya menerangi malam. Cahaya itu menerobos celah dedaunan dan terhenti pada sebuah rumah kayu berseling bambu yang ada di ujung desa Bangkur. Rumah sederhana itu dihuni oleh sepasang suami istri, Gajah Para dan Ken Endok. Mereka adalah rakyat jelata yang hidup sangat sederhana. Akan tetapi kebersamaan mereka tidak bertahan sampai tua. Mereka bersepakat untuk berpisah sebagai suami istri. Gajah Para kembali ke desa asalnya, yaitu Campara, sampai akhirnya meninggal dunia. Sementara itu, tanpa disadari, Ken Endok merasa ada yang berubah pada dirinya. Sepertinya dia mengandung. Dan memang benar, kian hari kandungan itu semakin tampak. Setelah genap 9 bulan, lahirlah seorang bayi laki-laki. Ken Endok pun bingung. Dan dalam kebingungan itu, diambillah keputusan untuk membuang bayinya di pemakaman desa pada saat malam hari. Namun, tak berselang lama setelah bayi dibuang, bayi itu diambil oleh seorang penjudi yang bernama Lembong yang tengah berjalan pulang. Kemudian, bayi itu diakui sebagai anak angkat dan diasuhnya sampai beranjak remaja dengan nama Kenarok. Hidup dalam lingkup penjudi menjadikan Kenarok juga gemar berjudi, malah melebihi bapak angkatnya, sampai-sampai berani menjual kerbau yang digembalakannya. Padahal kerbau itu milik Ndoro Demang di desa itu. Geram karena malu, akhirnya Kenarok diusir pergi oleh Lembong, bapak angkatnya sendiri. Pada suatu hari, ketika Kenarok berjalan di tepian sungai Kalilanang, ia bertemu dengan seorang bernama Bango Samparan. Oleh Bango Samparan, Kenarok diajak pulang ke rumah dan diakui juga sebagai anak angkat. Namun demikian, kenakalan Kenarok semakin menjadi-jadi seiring tumbuhnya fisik yang semakin beranjak dewasa. Nama Kenarok menjadi terkenal di dukuh-dukuh dan desa-desa karena perilakunya yang sering membuat gaduh dan kacau. Oleh karena itu, penguasa-penguasa daerah Kademangan selalu menempatkan nama Kenarok sebagai orang yang harus diketemukan dan ditindak pidanakan. Mendengar kabar tersebut, Kenarok hidup laku lelono yang selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejaran dari prajurit Tumapel atau prajurit Daha. Hingga sampailah di suatu tempat telatah Gunung Lejar. Di situ ia melakukan pengheningan diri, mulai merenungkan tentang masa depan. Sementara di tempat lain, seorang Brahmana bernama Loh Gawe mendapat wangsit dalam semedinya. Loh Gawe bagai mendengar sebuah suara bernadakan perintah untuk mencari pemuda bernama Kenarok dan mengantarkan ke Tumapel guna dititipkan kepada aku sebagai abdi dalem. Maka setelah merasa yakin dengan wangsit yang diterima, Loh Gawe berangkat melakukan perjalanan mencari keberadaan Kenarok. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, menjelajah desa-desa, menembus belantara, menapaki gunung, akhirnya Brahmana Loh Gawe menemukan Kenarok. Bagi Loh Gawe tidaklah sulit mengenali Kenarok.
karena pemuda yang ditemui itu cirinya sama dengan wangsit yang ia terima, yaitu orang dengan tubuh bersinar bila dipandang menggunakan netra batin. Loh Gawe pun mendekat, lalu bertanya, "Apakah anak Angger bernama Kenarok?" Kenarok pun terkejut. Ia berpikir, dari mana orang yang di hadapannya itu bisa tahu nama dirinya. Kenarok pun balas bertanya, "Aki ini siapa?" "Aku Loh Gawe anak Ger. Aku sengaja mencarimu dan mau mengantarmu menghadap aku." Mendengar jawaban Empu Loh Gawe yang demikian, hati Kenarok serasa bergetar. Ada rasa takut yang menggelayut. Ia mengira bahwa Loh Gawe adalah punggawa suruhan Tunggul Ametung yang menyamar sebagai pertapa, atau seorang sakti yang mumpuni dalam olah kanuragan untuk memburu, menangkap, lalu menyerahkan kepada aku Tumapel demi hadiah yang dijanjikan. Tapi ternyata perasaan takut Kenarok hanyalah akibat dari rasa terkejut yang segera lenyap dalam sekejap. Ia kemudian memandang tajam Empu Loh Gawe sambil berucap, "Apakah Aki seorang punggawa Tumapel?" Loh Gawe menggeleng dan tersenyum kecil. "Apakah Aki seorang sakti yang hendak menyerahkanku kepada aku karena berharap mendapat hadiah, Ki?" Lagi-lagi Empu Loh Gawe pun menggeleng dan berkata datar, "Anak Ger, Kenarok, saya seorang Brahmana. Saya sudah berpaling dari kesenangan duniawi. Saya berjalan karena mengikuti wangsit yang saya terima dalam semedi saya." "Lalu apa wangsit yang Aki terima?" selah Kenarok. "Saya diperintah menghantar anak Ngeger menghadap Gusti Agung dan menitipkan agar anak Angger bisa diterima sebagai abdi dalam di Tumapel." Kenarok tercengang. Empu Loh Gawe berbicara seperti membaca apa yang terniat dalam hatinya. Maka tanpa berpikir panjang, ia pun berkata, "Baiklah Aki, kalau begitu marilah kita berangkat." Demikianlah malam itu juga mereka berdua berjalan menuruni gunung. Cahaya bulan menjadi penerangannya. Semilir angin menghantar langkah, dan hawa dingin seakan menghilangkan rasa lelah mereka berdua. Empu Loh Gawe dan Kenarok. Matahari belum begitu tinggi. Sang surya itu masih berada di ufuk timur dengan pancaran sinar yang keperakan menyentuh bumi. Langkah Empu Loh Gawe bersama Kenarok memasuki Gapura Ageng, pusat kota Raja Tumapel. Mereka pun memelankan langkah kakinya, menikmati keramaian kota raja yang sudah penuh dengan suara orang-orang berdagang. Ada di antaranya yang sekedar duduk sambil minum wedang jahe gula aren di kedai, sambil sesekali tertawa jika ada pembicaraan yang mereka anggap lucu. Barang dagangan terdiri bermacam-macam kebutuhan, mulai dari sandang dan bahan pangan, juga perlengkapan kerja untuk menggarap sawah dan ladang. Terdengar ramai suara-suara tawar-menawar. Tumapel memang layak disebut negeri Gemah Ripah Loh Jinawi. Perjalanan Empu Loh Gawe dan Kenarok telah sampai di gerbang kadipaten. Ada beberapa orang prajurit menghampiri dan menanyakan tujuan Empu Loh Gawe yang hendak masuk ke Pendapa Paseban. Namun setelah dijelaskan tentang jati diri dan hubungannya dengan Paduka Agung Tunggul Ametung,
Akhirnya Loh Gawe dan Kenarok diantar masuk ke dalam Paseban Agung, di mana saat itu Aku Tunggul Ametung sedang memberikan arahan kepada para punggawa tinggi Tumapel. Kehadiran Empu Loh Gawe sontak menghentikan rerembukan itu, dan semua mata memandang kepadanya. Kenarok duduk bersila 3 langkah di belakang Loh Gawe sambil mendengar suara sang Akuwu yang menyapa Empu Loh Gawe. "Popo Empu, sungguh sangat membuat saya terkejut sekaligus gembira atas kedatangan panjenengan. Terkejut karena kehadiran yang tiba-tiba, gembira karena melihat Popo masih tampak sehat dan kuat. Mari Popo, mendekatlah, duduklah di dekat saya." "Terima kasih Gusti Akuwu, saya mohon ampun atas kelancangan ini. Saya sowan di Paseban tanpa tinimbalan." "Tidak apa-apa Popo. Sekali lagi saya katakan, saya gembira sekali karena Popo Loh Gawe telah hadir di Paseban ini. Dan sebagaimana biasa, Popo selalu memberi petuah untuk kemakmuran Tumapel. Nah, sekarang apa yang hendak Popo sampaikan?" Empu Loh Gawe diam sesaat, menghela nafas dalam-dalam. Lalu ia pun berkata arif, "Gusti Akuwu, sebelumnya saya mohon maaf bila nanti perkataan saya kurang nuju prono. Tapi ini adalah amanah yang diberikan oleh Dewa Brahma untuk saya sampaikan kepada anak angger Gusti Akuwu Ametung." "Apakah itu Popo Loh Gawe?" "Amanah itu adalah supaya anak angger Gusti Akuwu berkenan menerima anak muda yang bersama saya untuk suwito di Tumapel sebagai abdi dalem. Mohon maaf Gusti." Mendengar perintah Empu Loh Gawe, dahi Akuwu berkerut. Tidak pantas menolaknya, akan tetapi juga tidak segera bijak kalau langsung menerimanya. Maka Akuwu pun berkata, "Popo, abdi dalem Tumapel adalah para prajurit tangguh yang bertugas mengawal dan melindungi keselamatan raja beserta keluarga. Diperlukan kemampuan kanuragan olah yuda yang berbeda dengan prajurit biasa, Popo. Apakah anak angkat Popo bisa diandalkan?" Empu Loh Gawe terdiam. Ia belum pernah melihat kemampuan kanuragan Kenarok. Ia hanya mendengar cerita tentang keliaran dan keberingasan Kenarok sebagai berandal yang disegani. Karena itu, Empu Loh Gawe menjawab pertanyaan Akuwu dengan berkata, "Maaf Gusti Akuwu, saya tidak bisa menceritakan kemampuan anak saya. Lebih baik diuji dulu supaya Paduka Gusti mengetahui dengan persis tentang layak atau tidaknya anak ini menjadi abdi dalem Tumapel." Akuwu pun mengangguk-anggukkan kepalanya, tanda sependapat dengan usulan tersebut. Maka diperintahlah Tetua Abdi Dalem Linggaryuda untuk menyiapkan tempat serta beberapa prajurit pengawal yang akan mencoba kemampuan Kenarok untuk olah yuda alaga. Demikianlah, maka pagi itu suasana halaman pendopo menjadi ramai karena ada pendadaran prajurit baru yang bernama Kenarok. Matahari sudah mulai merangkak naik. Panasnya sudah mulai menyengat. Namun hal demikian tak dirasa oleh orang-orang yang sedang asik masuk melihat jalannya pendadaran. Bahkan seringkali bersorak dan berteriak, memberi semangat kepada prajurit-prajurit yang sedang bertarung dalam rangka menyeleksi anggota baru. Kenarok berdiri tegap, gagah, namun mukanya menunduk
menghadap tanah. Dia tak menengadahkan kepalanya supaya tidak dikatakan pongah. Namun demikian, pandangan mata Ken Arok mampu menyapu semua orang yang melihat pendadaran tersebut. Bahkan dia juga melihat ada perempuan cantik berdiri di samping Aku Tunggul Ametung. Pasti itu adalah permaisuri yang bernama Kendedes, pikir Ken Arok. Dan karena itu semangatnya jadi bertambah. Ia ingin menarik perhatian sang permaisuri dengan memperlihatkan semua keterampilan dalam pendadaran ini. Sementara itu, ketika prajurit yang maju sedang bersiap menyerang dari depan dan dua dari belakang, sisi kanan dan kiri, Ken Arok tak bergeming. Ia sudah bersiaga dengan satu gerakan yang akan mengejutkan. Maka saat tiga prajurit melakukan serangan secara bersamaan, Ken Arok meloncat bagai terbang. Lalu dengan tumit kakinya ia menginjak bahu prajurit yang menyerang dari depan. Prajurit itu kehilangan keseimbangan hingga berbenturan dengan dua temannya. Tak ayal ketika prajurit tersebut terjengkang jatuh, dan sebelum sempat berdiri sempurna, kaki dan tangan Ken Arok sudah menghantam dada mereka. Lalu untuk kedua kalinya, prajurit-prajurit itu terhempas jatuh di tanah dan tak bangun lagi. Mereka pingsan. Suara gemuruh sorak-sorai penonton pun menggema. Sekilas mata Ken Arok melihat sang Akuwu ikut bertepuk tangan. Demikian juga dengan perempuan cantik yang berdiri di sampingnya. Beberapa prajurit masuk dalam lingkaran pendadaran untuk membawa tubuh temannya yang masih belum sadarkan diri. Setelah itu terlihat maju dan berdiri di hadapan Ken Arok adalah Lurah Tantama, yaitu Linggaryuda. "Bersiaplah ke sana. Sekarang aku yang akan mencoba kemampuan kanuraganmu." Demikian kata Linggaryuda. Ken Arok membungkuk memberi hormat, seraya menjawab, "Silahkan Ki Lurah." Keduanya pun bersiap. Linggaryuda tak mau dipermalukan seperti anak buahnya. Bahkan kalau bisa, ia ingin mengalahkan lawannya dengan cepat. Diam-diam ia merapal ajian Gada Saketi, ajian yang berkekuatan hebat. Sadar bahwa lawannya adalah Lurah Tantama yang namanya sudah cukup disegani di lingkungan Keraton Tumapel, Ken Arok tak bersikap gegabah. Apalagi ketika sang lawan nampak telah merapal ajian. Maka ia pun segera mengimbangi dengan ajian pula. Kini keduanya melambari kekuatan dengan ajiannya masing-masing. Linggaryuda dengan Gada Saketi, Ken Arok dengan Aji Tameng Wajah. Dan sesaat kemudian dengan tanpa suara, Linggaryuda telah menyerang Ken Arok. Beberapa ayunan tangan dan tendangan kakinya menimbulkan desiran angin yang keras dan panas. Sedangkan Ken Arok masih dengan gerakan yang lincah menghindari serangan demi serangan sambil mengukur seberapa besar dan bahayanya pukulan Linggaryuda yang dilambari Aji Gada Saketi. Hingga suatu saat Ken Arok menahan ayunan pukulan lawan yang mengarah ke kepalanya dengan menyilangkan kedua tangannya. Benturan dua kekuatan aji-aji itu laksana pohon besar yang roboh menimpa pagar besi baja. Suaranya keras dan getarannya bagai mengguncang tanah tempat pertarungan. Sontak saja orang yang menyaksikan pertarungan itu terpukau, kagum atas kedikdayaan dari dua orang yang sedang beradu kesaktian. Linggaryuda terkejut
Ternyata tenaga Kenarok lebih kuat darinya. Terbukti pukulan gada saketi tak mampu menembus tameng wajah. Dan dalam keterkejutan itu, tanpa sadar bahwa Kenarok telah mencengkeram tangannya lalu memelintir ke belakang. Kini posisi Linggaryuda seperti seorang tawanan yang berdiri dengan tangan terikat di belakang. Bersamaan dengan itu terdengar suara dari pendopo. "Cukup di sana, lepaskan Linggaryuda." Ternyata suara yang datang dari Aku Tunggul Ametung. "Pendadaran kita sudahi. Sekarang aku titahkan, mulai saat ini engkau tergabung dalam pasukan abdi dalem dan berkewajiban mengawal keluarga raja," sambung Aku Tumapel. Demi mendengar titah Tunggul Ametung, Kenarok menjatuhkan diri duduk bersila seraya mengaturkan sembah. Lalu dia pun berucap, "Beribu terima kasih katur paduka Agung yang telah sudi menerima suita hamba untuk mengabdi pada Tumapel. Terima kasih." Kenarok pun gembira bukan main karena telah mewujudkan mimpinya hidup di lingkungan keraton Kadipaten Tumapel. Selesai memberikan keputusan, Aku berjalan kembali naik ke pendopo. Diikuti pandangan mata Kenarok. Lalu tanpa disengaja, tatapan itu beradu pandang dengan garwa permaisuri sang Aku Tumapel. Bulan sabit terbit di seperempat langit. Awan bergerak, terbawa angin, menyebar ke segala arah, menggelayut di angkasa yang tanpa bintang. Senyap menyelimuti malam, penuh dengan kepekatan. Tak ada suara canda warga kota raja. Tak ada suara apa-apa, kecuali lolongan anjing liar yang menggaung di hutan kaki gunung. Malam ini, kota Raja Tumapel sangatlah sepi. Cahaya terang yang berasal dari damar getah jarak hanya terdapat di gardu penjagaan gerbang pendopo dan beberapa bagian dalamnya. Tampak beberapa prajurit bersenjatakan tombak dan pedang meronda di sekeliling pendopo. Mereka berjalan berkelompok dengan kesiagaan yang tinggi. Sedang beberapa kelompok lagi menempati gardu penjagaan yang ada di setiap sudut dalam pendopo kadipaten. Linggaryuda selaku lurah Tamtama berada di gardu Madya Perwira yang terletak di tengah halaman pendopo. Dia bersama dengan Kenarok. Mereka duduk bersila sambil mengawasi keheningan suasana. Banyak pertanyaan yang diajukan oleh Linggaryuda. Banyak pula jawaban yang dilontarkan oleh Kenarok. Akan tetapi, nada percakapan mereka sebegitu akrab. Sepertinya mereka sudah melupakan pertarungan yang terjadi pada siang harinya. "Adik Kenarok." "Iya, Kakang Linggar. Adi memiliki kekuatan dan kecakapan bertarung sangat baik. Karena itu, Adi berada di gardu ini bersama aku." Kakang Linggar juga tangguh dalam bertarung. Andai Kakang mengeluarkan kemampuan sesungguhnya, saya bukanlah tandingan Kakang Linggaryuda. Engkau terlalu merendah, Kenarok. Ajian gada saketiku terbukti tak mampu menyentuhmu, apalagi menjatuhkanmu. Ajian adik Kenarok jauh lebih kuat dari apa yang aku miliki. Apakah itu piwulang dari Empu Loh Gawe, Di? Bukan, Kakang. Bukan Empu Loh Gawe yang mengajari ajian tameng wajah. Saya mendapatkan ajian itu dari seorang Brahmana yang secara kebetulan bertemu di tlatah Panawijen. Siapakah Brahmana itu, Di?
Saya disuruh menyebutnya Aki. Itu saja, Kang. Linggaryuda mengernyitkan dahi sambil bertanya lagi. Apakah Adi berguru di padepokan Brahmana itu? Tidak, Kakang. Brahmana itu tidak madepok di sana. Aku diajari ajian itu juga tidak dalam waktu yang lama. Setelah itu, Brahmana pergi entah kemana. Sungguh aku tidak mengerti. Berarti dia Brahmana pengelana yang berjalan sesuka kaki melangkah, Di. Beruntung engkau bisa berguru padanya dan mendapatkan ajian yang cukup kuat. Selama ini jarang ada prajurit yang setataran denganku mampu menahan Aji Gada Saketi. Iya, Kakang, aku merasa ajian itu sangat kuat. Linggaryuda berdiri, menatap malam yang dingin dan sepi, mengawasi para prajurit peronda yang ada di gardu ataupun yang berjalan hilir mudik mengitari halaman pendopo. Kemudian ia berkata kepada Ken Arok, "Istirahatlah, Di. Tentu kau capek sekali setelah berjalan semalaman dan siangnya kita melakukan pendadaran. Istirahatlah di bilik yang tadi sudah aku tunjukkan kepadamu. Pergilah sana." "Terima kasih, Kakang. Rasanya aku perlu tidur sejenak untuk melepaskan lelah." Ken Arok pun berdiri dan berjalan menuju bilik prajurit. Kantuk dan penat tubuhnya mulai terasa. Sampai di dalam bilik, ia pun segera merebahkan diri. Akan tetapi matanya belum juga segera terpejam tidur. Tangannya melayang-layang ke rumah bapak angkat, yaitu Bango Samparan. Teringat saat-saat masih bersama mereka. Di rumah itu ada anak perawan Bango Samparan yang bernama Umang. Gadis sederhana tetapi berparas cantik, lincah dan kuat pendirian, tak kenal putus asa. Dari kebiasaan berkumpul dalam satu rumah, maka bukan hal aneh kalau di antara keduanya tumbuh rasa saling memperhatikan hingga saling mengasihi. Ken Arok membayangkan betapa senangnya Bango Samparan dan Umang kalau mereka mengerti bahwa dirinya sudah menjadi prajurit abdi dalam Tumapel. Tentu Umang akan semakin perhatian dan dengan rasa suka menyambut kedatangannya. Ken Arok tersenyum sendiri, dipejamkan mata dengan rapat. Tiba-tiba bayangan Ken Umang yang tersenyum penuh sukaria itu menjadi samar. Semakin samar hingga akhirnya lenyap sama sekali.